Banyak yang minta saya mengkomentari podcast dari Dunitan tentang kenapa Tuhan hanya menebus dosa manusia, kenapa tidak menebus dosa iblis yang jauh lebih banyak dosanya dari manusia. Saya kadang malas menanggapi podcast-podcast dari Dunitan dan juga Juma. Kenapa? Karena saya tahu apa yang mereka katakan itu hanyalah karangan bebas mereka yang tidak bermutu dan tidak memiliki dasar. Dan saya juga akhirnya mendapat jawaban dari beberapa komentar-komentar yang datang di dalam video-video YouTube saya dengan pernyataan yang sama seperti yang disampaikan Dunitan. Dan saya dapat jawaban ternyata itu adalah hasil dari perkataan Dunitan. Oke, saya akan bahas itu satu persatu. Yang pertama, saya mau tanggapi apa yang dikatakan Dunitan yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan iblis. Dalam Alkitab tidak ada dijelaskan atau dinyatakan bahwa Tuhan pernah menciptakan iblis. Landasan apa yang dipakai Dunitan dengan menyatakan bahwa iblis itu diciptakan Tuhan? Kalau landasannya dari Alkitab, di mana ayatnya? Saya sudah capek membaca dari Kejadian sampai Wahyu, tidak pernah dijelaskan bahwa Tuhan pernah menciptakan iblis. Sebab apa? Alkitab menerangkan bahwa sesuatu yang diciptakan Tuhan itu sungguh amat baik. Sedangkan iblis adalah gambaran dari ketidakbaikan. Jadi kalau Donitan pakai landasan Alkitab, maka pernyataanmu itu yang kau buat-buat. Tapi kalau landasannya dari kitab sucimu, jangan kau samakan kitab sucimu dengan paham Kristen. Itu akan bertentangan. Kenapa? Karena kitab suci orang Kristen dan kitab suci agamanya Donitan itu berbanding terbalik dan sangat berbeda. Jadi kalau Donitan berbicara soal teologi Kristen, namun landasannya adalah kitab sucinya, itu saya ibaratkan seperti ini. Dalam dunia kesehatan, ketika orang mengkonsumsi manggis, maka tidak boleh berbarengan dengan teh manis. Kenapa? Kalau orang mengkonsumsi buah manggis lalu meminum teh manis, maka dampak yang diperoleh dari tindakan itu adalah penyakit. Jadi sama halnya dengan ini. Dampak yang akan ditimbulkan atau dilahirkan dari pernyataan Donitan ini adalah kekacauan di antara umat beragama. Maka perlu dibatasi itu. Kalau memang Donitan mau berbicara soal ajaran Kristen, berbicaralah berdasarkan Alkitab, bukan berdasarkan kitab suci agama dia, supaya lebih fair. Sama halnya seperti saya. Saya berkhotbah tidak pernah memakai kitab suci orang lain. Saya hanya memakai Alkitab sebagai landasan khotbah bagi saya. Karena apa? Karena saya tahu kalau saya pakai kitab suci agama lain itu akan bertentangan dan umat mendengarkan khotbah saya akan memprotes apa yang saya khotbahkan.